Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Venansius Da, mahasiswa PPG Program Studi Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti, LPTK, Sekolah Tinggi Pastoral Kata-Ketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Pada hari ini saya akan mengajar kelas 9 Blaise Pascal dengan topik menghargai martabat luhur manusia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi semuanya. Oke, terima kasih. Apa kabar hari ini semuanya? Oke, puji Tuhan. Semua kelas 9 JJT pada hari ini sehat semuanya. Oke, sebelum itu kita berdoa dulu ya. Saya minta satu orang yang bertugas memimpin doa hari ini kepada Vincentia, silakan memimpin doa. Ya, silakan mengambil sikap yang sopan untuk berdoa. Mari teman-teman kita bersatu dalam doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih Kau sudah mengucapkan kami dan mengumpulkan kami di kelas pada hari ini. Setelah kami memulai pembelajaran, berkatilah kami agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Amin. Sampai Yohanes. Doakanlah kami, amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Cia yang telah memimpin kita dalam doa pembuka pelajaran pada hari ini. Jadi kalau saya bilang tepuk satu, maka Anda harus tepuk satu, ya, tepuk dua dan segala macam. Jadi clue-nya adalah dengarkan apa ya saya katakan. Kita mulai ya. Coba satu. Oke, belum konsentrasi ya. Dari clue-nya tadi dengarkan apa yang saya katakan namanya ya. Coba tepuk satu. Belum kompak, harus kompak ya. Coba satu. Oke, konsentrasi dulu ya. Oke, coba sekali lagi. Tepuk dua. Satu. Aduh, konsentrasi dulu ya. Dengarkan apa yang saya katakan. Oke, coba sekali lagi ya. Tepuk satu. Oke, good. Tepuk dua. Satu. Oke, sudah konsentrasi semuanya ya. Tepuk tangan. Oke, teman-teman sekalian, saya mau cek kehadiran dari teman-teman semuanya dulu ya. Hari ini siapa aja yang tidak hadir? Yang tidak hadir, yang sakit siapa? Sena, kenapa sakit ya? Oke, berarti hari ini ada dua orang yang tidak hadir atas nama Genoveva dan Felicia Sumampo. Nah, teman-teman sekalian, coba dicek kiri kanan Anda, meja-mejanya apakah sudah lurus semuanya? Kerapian. Lihat di kolong meja apakah ada sampah. Nah, sekarang kondisi kelas sudah kondusif untuk memulai pelajaran. Nah, teman-teman sekalian, hari ini kita akan memasuki topik atau pokok bahasan yang baru. Topik kita hari ini seperti yang Anda lihat di sini adalah menghargai martabat manusia. Topik kita hari ini apa? Menghargai martabat manusia. Teman-teman sekalian, ada 3 kata kunci yang mesti Anda pahami di sini, ya. Yang pertama, menghargai, yang kedua, martabat, dan yang ketiga adalah manusia. Jadi, Anda harus pahami dulu pengertian dari kata-kata itu nanti supaya Anda bisa memahami topik atau pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu, saya akan memberikan satu quiz ya, quiz di awal pelajaran dalam bentuk Slido. Di scan, jangan lupa anonimusnya nanti diganti dengan nama Anda ya, di scan kodenya dan jawab pertanyaannya. Yang tidak bawa handphone boleh bergabung dengan temannya ya. Sudah di scan? Scan menggunakan scan barcode ya. Gilbert boleh bersama Kenjo dulu ya. Bisa pakai Google Lens, bisa pakai scan barcode, ya. Sudah? Silakan, di situ juga ada beberapa pertanyaan yang harus Anda jawab. Sudah scan semuanya ya. Nanti jawaban Anda akan keluar di sini. Jadi kita menggunakan aplikasi yang namanya Slido untuk persepsi, untuk melihat seberapa Anda mengerti tentang pokok bahasan kita hari ini. Silakan bisa langsung join di sini juga. Tulis nama Anda ya, nama panggilan aja nggak apa-apa. Yang di bawahnya itu ada anonimus ya, anonimusnya diganti.
Ganti nama kamu. Ya. Anonimusnya diganti. Sudah, friendly, good. Abel udah bisa? Bisa ya. Ada 2 pertanyaan di situ ya. Silakan di. Yang pertama, menurutmu mengapa Tuhan menciptakan manusia berbeda-beda ya? Tetapi tetap sama berharganya di mata Tuhan. Di matanya itu maksudnya di mata Tuhan ya, ada huruf kapital di situ. Yo. Boleh? Silakan dijawab. Nanti jawaban Anda akan keluar di sini. 4 partisipan typing ya. Artinya belum ada yang send. Nah, ini sudah ada beberapa orang yang sudah menjawab ya. Untuk membantu satu sama lain ya. Untuk saling melengkapi ya. Oke, betul ya. Coba siapa lagi? Saling melengkapi. Menghargai, betul ya. Itu pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 1 kita lihat. Kalau sudah langsung disubmit ya. Jadi ini pertanyaan penting ya teman-teman ya. Menurutmu kenapa sih Tuhan menciptakan kita berbeda gitu ya? Tetapi kita sama-sama berharga di mata Tuhan. Jadi saya percaya kita di sini berasal dari latar belakang yang berbeda-beda ya. Baik agama, suku apalagi. Ada yang dari Batak ya. Ada yang dari Jawa, ada yang dari Flores, ada yang Mentawai, ada yang dari mana lagi yang lainnya ya. Jadi semua anak-anak kelas 9 JJT itu berasal dari latar belakang yang berbeda-beda. Jadi topik ini nanti sangat relevan dengan itu ya. Supaya perbedaan itu jangan sampai nanti menjadi penghalang buat kalian. Sudah semua ya. 2 pertanyaan penting tadi semoga bisa memantik pengetahuan Anda tentang pokok bahasan kita hari ini ya. Apa tujuan kita mempelajari pokok bahasan ini ya? Jadi kalau Anda bertanya, apa sih Pak tujuannya? Ada 2 pertanyaan tadi di awal ya. Lalu apa tujuannya? Supaya Anda bisa memahami apa sih pandangan gereja tentang keluhuran martabat hidup manusia. Ya, di sekitar kita banyak terjadi kasus pembulian ya. Banyak terjadi kasus pemanggilan nama orang tua. Itu bagian dari pembulian nanti. Jadi itu yang mau kita ubah nanti ya. Supaya Anda bisa terlibat aktif untuk mempromosikan martabat manusia ini. Ya. Jadi Anda bersyukur diciptakan sedemikian rupa, jangan sampai kemudian Anda menghina atau membuli ciptaan yang lain. Ya, itu tujuannya. Ini adalah alur presentasi ya. Ini langkah-langkah atau alur yang akan kita laksanakan, yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama pengantar, tadi sudah. Nanti sesi yang kedua adalah diskusi. Anda akan dibagikan ke dalam kelompok diskusi. Lalu yang ketiga, setiap kelompok nanti akan presentasi. Dan ada sesi refleksi dan aksi nanti. Nah, saudara-saudara, coba Anda perhatikan di sini ya. Di sini ada gambar ya, animasi tentang 3 orang yang melakukan pembulian terhadap orang yang ada di tengah ini. Coba Anda bayangkan ketika Anda dalam posisi orang yang di tengah ini. Apa yang akan terjadi? Kira saya mau tanya dulu ya. Apa perasaan Anda? Coba, Kesia. Sedih pasti ya. Sakit hati. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana perasaan Anda ketika Anda pada posisi 2 orang ini yang melakukan bully? Gambar ini semoga menggugah hati kita ya. Terutama kalau kita berada di posisi pelaku dan kalau kita dalam posisi yang jadi korban. Nah, sekarang kita akan lihat apa kata kitab suci ya. Saya mau memberikan gambaran singkat dulu ya. Dasarnya ya. Atau landasan biblis tentang topik yang akan kita bahas hari ini. Terutama dari Kejadian 1 ayat 27 nanti ya, bahwa Allah menciptakan manusia itu secitra dan segambar dengan Allah. Kejadian bab 1 ayat 27 ya. Saya minta Gilbert yang bacain. Baca Gilbert. Kejadian 1:27 yang kencang. Kejadian 1 ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya. Oke, terima kasih Gilbert. Pertanyaan saya adalah, siapa yang lebih berkuasa, laki-laki atau perempuan? Sama aja. Kenapa? Karena ini, ya, Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu sederajat.
sama, secitra, segambar dengan Allah. Jadi martabat kita itu bukan ditentukan oleh jenis kelamin, bukan ditentukan oleh kekayaan, bukan ditentukan oleh warna suara, bukan sih. Yang kedua dari ajaran gereja ya, Gaudium et Spes, artikel 12 bicara tentang hal ini. Jadi artikel 12 bicara tentang posisi manusia yang bersumber dari Kejadian 1:27 tadi. Manusia diciptakan secitra dengan Allah. Sekarang kita akan masuk dalam pembagian kelompok ya. Pembagian kelompok adalah sebagai berikut. Dari pembagian kelompok ini ada pertimbangan-pertimbangan khususnya ya. Oke, kita cek semangat dulu. Coba tepuk 1. 1. Oke, masih konsentrasi ya. Coba tepuk 2. 2. Oke, sekarang kita akan nyanyi dulu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, tahu lagunya ya? Kita nyanyi bareng-bareng ya. Saya tahu di JJT banyak yang suara bagus, ada Kesia, ada Hanesa ya. Coba 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Oke, good. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi itu. Oke, good. Kau suka hati, injak bumi. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, injak bumi. Oke. Kalau kau suka hati, pijat teman, duk duk. Kalau kau suka hati, pijat teman, duk duk. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati, pijat teman, duk duk. Oke. Sekarang masuk di dalam kelompok. Ini adalah kelompoknya. Nama pertama adalah ketua, ya. Kelompok 1 ada Amadeo, berarti ketuanya, ya. Kelompok 2 ketuanya Amayo, ya. Siap ya? Kelompok 3 ketuanya Hanesa, ya. Kelompok 4 ketuanya Kezia. Kelompok 5 ketuanya Richard Ranyang. Ya. Dua kelompok. Silakan ambil KPD-nya di sini. Anda menjawab pertanyaan itu. Di sini ada kasus ya. Ada kasus yang harus Anda telah. Silakan ketua kelompok. Kamu kelompok berapa? Kelompok berapa? 4. Kelompok berapa? 1. Kelompok berapa? Kelompok berapa Rian? 5. Kelompok 1, 2 tadi siapa kelompok 2? Kelompok 2 tadi. Silakan masuk ke dalam kelompoknya masing-masing ya. Silakan didiskusikan, ditelaah. Teman-teman sekali ya, karena semuanya udah selesai ya, luar biasa sekali. Ini bukti bahwa Anda berdiskusi dengan sangat baik, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu dengan cepat. Itu pentingnya diskusi. Ya, Anda menganalisis sebuah persoalan, lalu didiskusikan. Ya, kalau sendiri-sendiri biasanya lama, karena hanya menggunakan satu kepala untuk berpikir. Oleh karena itu, kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu presentasi. Siapa yang mau presentasi pertama? Katakan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Ini kelompok berapa? Kelompok 5. Oke, sekali tepuk tangan untuk kelompok 5. Silakan presentasi. Setelah mereka presentasi, nanti silakan kelompok lain untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan kritis. Silakan. Selamat pagi semuanya. Hari ini kami mau mempresentasikan hasil diskusi kita skripsi kasus. Aldi senang bermain musik, tapi teman-temannya suka olahraga sering mengejek dan menolak mengajaknya bermain bersama. Pertanyaan diskusi 1. Mengapa mengejek atau menolak teman? Karena minat berbeda itu tidak menghargai martabatnya. Karena mengejek atau menolak teman, karena minat berbeda termasuk bullying dan kita diciptakan untuk saling menghargai dan saling mengasihi sama tanpa membeda-bedakan satu sama lain. 2. Bagaimana perasaan Ardi ketika minat dan bakatnya tidak dihargai? Ardi menjadi tidak percaya diri akan kemampuannya dan merasa rendah diri akan kemampuan yang dia miliki. 3. Apa yang bisa dilakukan teman-teman Ardi untuk menunjukkan penghargaan terhadap perbedaan hobi dan minat?
memberikan dukungan dan dorongan untuk meningkatkan kepercayaan dirinya. Sekian, terima kasih. Oke, oke, teman-teman sekalian, siapa yang memberikan pertanyaan kritis ya? Memberikan pertanyaan seputar materi yang atau kasus yang mereka bahas tadi tentang penolakan teman karena perbedaan hobi dan minat. Saya dulu pertama pertanyaannya ya, biar supaya yang lain bisa ngikuti nanti. Ini kan kasus penolakan teman karena perbedaan hobi dan minat. Ya. Kalian pernah dengar istilah bestie gak? Kata bestie itu biasanya ada karena kita sefrekuensi, seminat. Benar gak? Saya kasih contoh. Yang hobi nyanyi itu pasti temannya penyanyi. Atau yang hobi nari itu temannya penari. Kalau misalkan Anda hobi penari, tiba-tiba ada teman Anda yang bukan penari, futsal misalnya, atau pebasket gitu ya, pasti dia tidak akan nyaman di depannya. Nah, sebagai orang yang sudah mempelajari kasus ini, dalam konteks seperti itu apa yang bisa Anda lakukan gitu ya? Sebisanya. Kita harus menghargai minat yang mereka punya, karena kita diciptakan untuk tidak saling membeda-bedakan, melainkan saling menghargai dan mengasihi. Oke, betul ya. Oke, silakan yang mau bertanya lagi. Angkat tangan. Oke, silakan Anessa bertanya. Kan di situ Ardi tuh dijauhin karena dia tuh minatnya beda sama yang lain. Nah, kira-kira apa sih tujuan dari teman-temannya ini yang mengejauhi si Ardi? Kayak karena Ardinya ini beda minat, tujuannya tuh apa dijauhin? Kadang-kadang orang yang melakukan bullying itu bukan karena mereka nggak suka tanpa ada alasan. Cuman alasannya tuh yang kayak iri gitu-gitu. Jadi mungkin kemampuan Ardi ini yang membuli Ardi ini kemampuannya nggak sampai ke situ. Jadi mungkin karena itu makanya dijauhin. Oke, benar. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih. Siapa lagi yang mau presentasi? Harus percaya diri ya. Boleh, kelompoknya Anabe. Silakan. Boleh. Selamat pagi teman-teman. Mulai. Oke. Pertanyaan nomor 1. Apa kasusnya? Raka sering diejek karena rambutnya keriting dan pakaiannya sederhana. Ia dijauhi oleh teman-temannya meskipun memiliki kemampuan yang sama. Pertanyaan diskusi. 1. Apa yang salah dalam cara teman-teman Raka memperlakukan dirinya? Kami menjawab, karena teman-teman Raka membuli Raka dikarenakan fisik dan penampilan Raka yang sederhana. 2. Bagaimana perasaan Raka ketika diejek dan dijauhi teman-temannya? Jawabannya sedih, kecewa, merasa dikucilkan, dan kurang percaya diri. Apa yang seharusnya dilakukan teman-teman Raka untuk menghargai martabatnya? Tidak mengejek lagi, meminta maaf kepada Raka, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, agar mereka dapat mengajak Raka untuk bermain dan berdiskusi kembali. Oke, tangan. Silakan teman-teman lain yang bertanya tentang kasus ini ya. Silakan bertanya sesuai dengan topik atau pembahasan ini. Boleh? Siapa yang mau bertanya? Ayo. Alvin, coba Cia, silakan nanya Cia. 1 pertanyaan. Bebas ya, terkait dengan ini. Kenapa bully sampai sekarang masih ada? Masih ada gitu. Siapa yang mau jawab? Darren. Kelompok silakan menjawab. Kenapa sih masih ada? Karena mungkin kurangnya aktif dalam gereja atau pembacaan firman Tuhan. Jadi anak-anak mencari jati dirinya dalam membuli agar mendapat kesenangan diri, bukan dari berkat rohani, melainkan mengejek teman-teman.
Pertanyaan berikut. Terima kasih kelompok dan oke, Amayo, silakan bertanya. Ini luar biasa, Amayo. Silakan. Apa gunanya bully dan apa manfaat dari bullying itu? Jadi dia bilang begini, apa sih manfaatnya bullying itu? Ya? Bagi orang yang membuli tentu saja. Ya. Kira-kira apa sih manfaatnya menurut kalian? Ya? Tadi bukan manfaat, maksudnya gini. Misalkan saya yang bully Shalom ya contoh, apa sih manfaatnya buat saya? Ya? Kita tahu bahwa itu negatif ya, tapi apa sih manfaatnya buat saya? Mencari apa? Buat sendiri mungkin ya. Jadi contohnya tadi misalkan cari perhatian, mungkin dia dengan begitu dia merasa diperhatiin nama gurunya, diperhatiin nama teman-teman. Ya. Bisa paham nanti ya. Jadi martabat kita itu bukan dilihat dari penampilan ya. Jadi mau dia hitam, mau dia keriting dan segala macamnya itu bukan dari penghalang bagi kita. Karena kita semua martabatnya sah, karena kita diciptakan dari Tuhan yang sah. Kita tepuk tangan untuk kelompok sah. Oke, siapa? Oke, silakan kelompok Anissa. Selamat pagi semuanya. Ya, saya kasus dari nomor 3. Nomor 3, silakan dipatahkan dulu kasus. Kasusnya, Dika dibully di media sosial karena pendapatnya berbeda. Ia dihina, diejek, dan merasa takut untuk berbicara lagi. Pertanyaan diskusi. 1. Bagaimana tindakan teman-teman Dika di media sosial mempengaruhi perasaan dan martabatnya? Jawabannya, tindakan teman-temannya adalah menghina, mengejek, dan membuli Dika. Soal nomor 2, mengapa penting menghormati pendapatan atau keyakinan orang lain meskipun berbeda dari kita, agar menghindari terjadinya sesuatu pertengkaran atau perpecahan dan tidak ada yang merasa dijatuhkan. Dan nomor 3, apa yang dapat dilakukan siswa untuk mencegah bullying di media sosial? Cara mencegahnya adalah bijak dalam menggunakan media sosial dengan cara menghargai pendapat orang lain, berpikir sebelum bertindak, dan tidak menjadikan media sosial sebagai media provokasi. Oke, yang mau bertanya, Timothy, silakan. Satu pertanyaan terkait hal ini. Kenapa dia itu mau cyberbullying? Kenapa harus cyberbullying gitu? Kenapa nggak bisa secara langsung? Kenapa harus cyberbullying? Betul ya, apa pertanyaannya ya? Kenapa harus cyberbullying ya? Kan bisa langsung. Oke, jawab. Lucia. Karena biasanya pada orang melakukan cyberbullying karena pertama bisa dalam jarak jauh, sama secara anonim, jadi tidak ketahuan siapa yang melakukannya. Oh iya, betul. Silakan. Kata-kata ini. Bagaimana kita menyikapi jika kita terkena cyberbullying? Oke. Mungkin kalau misalnya kita terkena cyberbullying, kita bisa yang pertama kita jangan membalas ya guys, kita jangan membalas. Terus kita juga harus bijak nih, kayak ini orang iseng atau ini tuh sebenarnya orang yang ada di sekitar kita. Terus kita juga bisa melaporkannya ke orang tua kita ataupun ke guru kita misalkan. Oke. Baik, kita sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok ini. Terima kasih, silakan duduk kembali, saya ambil kembali ya. Terima kasih, kita sudah berdiskusi sangat bagus ya, kita sudah presentasi juga dengan sangat bagus, kita tepuk tangan untuk kita semua dulu ya. Oke, nah sekarang saya akan memberikan beberapa peneguhan ya, pokok-pokok penting yang kita bahas hari ini. Yang pertama,
setiap kita itu memiliki martabat dan harkat yang sama. Ya, jadi kita memiliki harga diri, kita memiliki martabat yang sama. Tadi alasannya kenapa? Karena kita semua sama-sama diciptakan. Ya. Jadi teman-teman di sini ya berasal dari latar belakang yang berbeda, latar belakang pendidikan orang tua yang berbeda, ekonomi orang tua yang berbeda, tapi kita bagaimanapun juga berasal dari satu sumber yang sama. Ya, jadi kalau Anda membuli, menghina martabat orang lain, itu sama dengan kalian menghina martabat yang menciptakan dia. Artinya Anda menghina martabat Allah yang juga menciptakan Anda. Ya Alvin ya. Jadi dengan kamu membuli orang lain, atau orang lain membuli kamu, itu sama saja kita membuli Tuhan yang menciptakan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, mengejek atau menyingkirkan, membatasi teman karena perbedaan juga itu melukai. Jadi kita mesti sering membiasakan diri untuk berpikir kita dalam posisi korban. Ya, posisi korban. Contohnya gini, kalau Anda sedang membuli orang lain, Anda mesti berpikir, bagaimana kalau saya dibuli? Ya. Atau kalau Anda memukul orang lain, bagaimana kalau saya dipukul oleh orang lain? Terus yang berikutnya, yang paling penting adalah dalam pergaulan di media sosial, ya. Cyberbullying. Gunakan media sosial secara bijak, ya. Jadi jangan gunakan media sosial untuk menghina, untuk menyebarkan hoax, jangan, ya. Tapi gunakan media sosial secara bijaksana. Secara apa, Gilbert? Bijaksana, ya. Banyak dari Anda mungkin yang menggunakan sosmednya untuk, kalau untuk yang positif nggak apa-apa, ya. Tapi kalau untuk negatif, jangan. Sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir pembelajaran hari ini, yaitu refleksi dan aksi. Tapi sebelum itu, ada pertanyaan sampai di sini? Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, semua mengerti ya? Oke, terima kasih. Sekarang kita akan refleksi. Mohon duduk yang rapi, ya. Oke. Duduk senyaman Anda. Kita akan berefleksi, menciptakan ketenangan sambil Anda memejamkan mata, tutup mata semuanya, ya. Teman-teman sekalian, hari ini kita sudah mempelajari tentang martabat manusia. Ya, mari kita menundukkan kepala, kita menyadari bahwa kita memiliki martabat yang sama dan harus dihargai. Yang kedua, mengejek, menyingkirkan, atau membatasi teman karena perbedaan menyakiti perasaan dan merendahkan martabatnya. Yang ketiga, perbedaan kemampuan, minat, atau opini adalah hal yang perlu dihormati dan diapresiasi. Jadi perbedaan di dalam kehidupan kita bukan untuk supaya kita membuli orang lain, tetapi untuk dihormati dan diapresiasi. Pertanyaan refleksinya, silakan ditulis di buku Anda, ya, di buku catatan. Sudah bisa buka mata. Apa yang saya pelajari hari ini tentang martabat manusia? Ya. Silakan ditulis. Pertanyaan yang kedua, bagaimana saya akan menghargai martabat orang lain setelah pelajaran ini? Ya, ini refleksinya, ya. Silakan, sudah. Amayo sudah. Gilbert sudah ditulis, Gilbert? Tulis dulu, ya. Sekarang kita akan lihat ke berikutnya, yaitu aksi, ya. Jadi aksi ini adalah pertanyaan yang kedua tadi, ya. Yang pertama, Anda bersikap ramah dan mengajak semua teman untuk belajar bermain bersama, ya. Jadi setelah pelajaran ini, silakan Anda mencari teman tanpa membeda-bedakan, ya. Ajak teman Anda bermain, jangan karena dia hobinya beda lalu Anda ngejauhin. Terus yang kedua, menghargai perbedaan teman dan menolak bullying. Nah, topik minggu depan kita akan bahas tentang topik yang baru,
yaitu hak dan kewajiban sebagai anggota gereja. Ya, hari Jumat kita akan asesmen sumatif materi hari ini menggunakan Google Form. Sekarang doa penutup saya minta yang memimpin doa adalah Timothy. Ya, silakan pimpin doa Timothy. Sudah ada doanya ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih atas hari ini dan kesempatan belajar tentang martabat manusia. Tolong kami menghormati dan mencintai setiap orang, menghargai perbedaan, dan selalu bertindak dengan kasih. Kami memohon dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat siang, selamat beristirahat. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing.